Oke, selamat malam teman-teman, sahabat Ruang Hati. Kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di live Instagram. Dan malam ini Ruang Hati akan sharing bersama bintang tamu kita, yaitu Dr. Jung Stephen. Nah, beliau ini seorang psikiater dan juga founder dari komunitas Ruang Hati. Ini kali pertamanya nih kita sharing bareng dokter nih di live Instagram ya. Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Stephen terkait navigating quarter life crisis. Nah, nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya, boleh chat ya di kolom komentar ya. Oke, kita langsung mulai yuk obrolan kita dengan Dr. Stephen. Oh ya dok, sebelumnya mungkin ini ya, teman-teman mungkin masih ada yang belum tahu nih tentang dokter, misalnya terkait aktivitas, stay di mana kayak gitu. Boleh dong dok, spill sedikit dok. Oh iya, saya di Jakarta. Aktivitasnya praktek satu di Siloam Jantung Diagram, ya, Rumah Sakit Siloam Jantung Diagram itu di Cinere. Praktek keduanya di Klinik Wellspring, itu di Radio Dalem, Jakarta Selatan. Iya. Berarti ini stay dan prakteknya memang di Jakarta ya dok ya. Nah itu tuh, bagi teman-teman yang mungkin stay di Jakarta nanti ya, yang mau ngobrol-ngobrol langsung sama Dr. Stephen, atau pengen ini ya ke kliniknya Dr. Stephen, boleh banget tuh. Oke, seperti yang sudah tadi disampaikan, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait navigating quarter life crisis. Nah dok, saya pertama kali diminta teman-teman nih untuk ini ya, nge-moderatorin sharing bareng dokter terkait tema ini. Saya sebenarnya kurang familiar sih, tapi saya searching sedikit sih ya terkait tema ini. Ini sepertinya ini ya, sebuah krisis, seperti sebuah krisis kehilangan makna hidup gitu, enggak sih dok, terkait tema ini? Kalau dari perspektif psikisnya itu apa sih dok maknanya? Definisinya dulu deh dok, mungkin teman-teman di sini juga masih pada belum tahu, belum terlalu familiar. Iya, jadi quarter life crisis ya, quarter life ya, seperempat ya, krisis seperempat ya, quarter. Itu krisis di umur-umur antara 20 awal sampai 30-an ya. Jadi krisisnya apa sih yang terjadi? Kenapa di umur itu ada krisis? Karena pada saat umur segitu, orang-orang kita mulai berhadapan dengan dunia real ya. Jadi kenapa dunia real? Karena sebelumnya kan mungkin tinggal di rumah sama orang tua, semua masih dibiayain gitu ya. Nah begitu umur 20-an dia mungkin mulai bekerja, dia mulai tinggal sendiri, dia mulai menghadapi dunia nyata ya. Ibaratnya mulai harus menghadapi dunia dewasa gitu ya. Karena sebelum itu kan masih dianggapnya diurus oleh orang tua gitu ya, masih ada yang ngurus. Jadi pada saat dia sudah menghadapi dunia dewasa, di situ dia menghadapi sebuah krisis ya. Dia mulai bertanya-tanya, gimana cara saya menempatkan diri saya di situ? Gimana cara saya menentukan masa depan saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya, keraguan akan karir, keraguan akan finansial, keraguan akan masa depan. Nah, keraguan yang begitu besar itu kadang-kadang membuat orang jadi krisis ya, membuat orang jadi mempertanyakan arti hidup tadi gitu. Berarti makna hidup itu hubungannya sama krisis ya, keraguan gitu ya, tadi yang dimention sama dokter. Makin banyak rasa ragunya kita, makin banyak pertanyaan-pertanyaan kita, kebingungannya kita, itu yang menyebabkan kita jadi kehilangan makna hidup gitu ya dok ya? Nggak jelas gitu. Iya, jadi bukan kehilangan makna hidup, jadi lebih kepada ketidakmampuan untuk menghadapi dunia orang dewasa ya. Jadi karena dunia orang dewasa itu kan kompleks ya, ada karir yang harus dikejar, ada finansial yang harus penuhi ya, ada tuntutan pengeluaran juga, ada relasi juga ya, terus mikirin juga jangka panjang, misalnya nikah, ada orang yang takut nikah gitu, takut nanti nikah nanti banyak masalah seperti yang lain yang lagi viral gitu. Jadi ketakutan untuk menghadapi dunia orang dewasa inilah yang disebut dengan quarter life crisis gitu ya. Entah dia ada hubungannya
dengan makanan hidup atau tidak ya. Memang makanan hidup menjadi salah satunya, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Oke, berarti apakah ini ada hubungannya dengan kapasitas ya dok? Berarti ya? Iya. Karena dia kan awalnya Iya, jadi ada hubungannya dengan. Iya kan awal. Iya dok, silakan dok. Iya, jadi ada hubungannya dengan kapasitas seseorang, sumber daya yang dimiliki seseorang. Karena kan orang begitu baru dewasa ya, begitu umur 17, 18, dia baru keluar ya. Dia baru mungkin dia sudah tak punya identitas cukup. Dia sudah tahu dia maunya apa gitu ya. Dia sudah tahu secara individual. Tapi karakter individual ini ketika masuk ke dunia orang dewasa, masuk ke dunia pekerjaan, masuk ke dunia relasi yang lebih luas, ketemu dengan orang asing, orang baru, segala macam, karakter ini kadang masih bingung. Dia tidak tahu bagaimana menempatkan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana mengarahkan dirinya. Dia bahkan bingung, saya mau berkarir di mana ya? Saya mau karir path atau jalur karir saya itu di mana gitu. Apakah saya bakal sukses di situ? Apakah saya mampu memenuhi tuntutan orang-orang? Apakah saya mampu memenuhi tuntutan ideal harapan saya sendiri? Nah, ketakutan-ketakutan itu kadang-kadang membuat orang jadi krisis. Orang jadi tidak punya kejernihan untuk memutuskan gitu ya. Kebingungan dalam menjalani hidup sebagai dewasa. Gitu. Iya. Berarti apakah ya dok? Berarti apakah fase ini adalah fase yang umum dan pasti dialami semua orang? Atau enggak dok? Ada orang-orang yang mungkin tidak melewati fase ini, atau memang ini adalah hal yang umum kayak gitu dok? Sebagian besar akan mengalami, karena tuntutan atau tantangan dunia orang dewasa tadi itu berat, ya berat buat jiwa-jiwa yang belum siap. Tantangan-tantangan orang dewasa itu akan berat. Tapi memang ada beberapa individu yang tidak mengalami atau bahkan tertunda mengalami. Kenapa? Karena resource-nya mungkin banyak. Ya, resource-nya banyak. Dalam arti mungkin dia punya privilege. Maksud privilege itu punya resource yang sudah dia terberikan. Ya. Entah orang tuanya mungkin memudahkan dia untuk pekerja gitu ya. Mungkin orang tuanya punya link, ya dia dapat kerjaan lebih gampang. Dalam hal finansial dia lebih dimudahkan oleh orang lain. Ya. Nah orang-orang yang seperti ini mungkin nggak akan terlalu mengalami quarter life crisis. Karena dia tidak mengalami tantangan-tantangan tadi, gitu. Dia tidak mengalami tuntutan-tuntutan tadi. Tapi kan tidak semua orang punya resource cukup. Tidak semua orang itu ketika sudah umur 17-18 sudah dewasa, tidak semua orang tuh siap dengan apa yang harus dilakukan dalam dunia nyata, gitu ya. Dunia nyata itu dalam arti dunia ya di luar sana, gitu ya. Kalau di rumah itu kan bersama orang tua kan aman. Di kuliah, di sekolah ya masih aman lah, seputar yang dikejar hanya nilai dulu segala macam. Tapi pada saat kita menghadapi dunia kerja, pada saat kita menghadapi dunia finansial, kita menghadapi politik kantor, kita menghadapi relasi-relasi di luar yang penuh perhitungan, kita mulai berpikir mencari pasangan jangka panjang ya, mencari suami atau istri gitu ya. Kita mulai banyak tekanan-tekanan yang dulunya kita tidak punya gitu. Nah, seringkali kalau resource-nya kurang atau memang tidak ada dukungan dari sekitar, maka quarter life crisis ini pasti akan terjadi. Dan ini sifatnya kayak dia transisi, memang dia fase transisi dari umur 20-an menuju 30-an gitu. Iya. Berarti memang ini dok ya, makin seseorang punya support system, mungkin itu dok ya, makin seseorang punya support system, kemungkinan dia mengalami fase ini mungkin akan lebih kecil gitu dok ya? Iya, betul. Akan lebih kecil ketika dia ada yang mensupport. Hanya saja, jika dia hanya mengandalkan support misalnya dari orang tuanya atau dari sekitarnya, akan ada masa ketika support itu hilang pun dia akan mengalami krisis ini kembali gitu ya. Jadi ada salah satu saya ingat ada salah satu pasien saya gitu ya di klinik yang dia sudah umur mendekati 40 gitu ya, mendekati 40. Di saat itu orang tuanya kemudian sudah tidak bisa support dia karena selama ini mungkin secara finansial dia punya privilege, orang tuanya mensupport dia. Terus selama ini dia juga beruntung dari sejak kuliah dia menikah dengan laki-laki yang
sangat-sangat mensupport dia. Tapi begitu mendekati 40-an, terjadi masalah di rumah tangganya. Ya, orang tuanya juga sudah tidak bisa support dia. Jadi kemudian dia baru sadar, aku itu telat dewasa katanya. Aku tuh baru susah menghadapi realita hidup. Ternyata realita hidup tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Gitu. Jadi sebelumnya dia mengalami kemudahan-kemudahan dalam hidup. Nah, pada saat ternyata dia mengalami masalah di relasi suami istrinya, lalu terjadi mungkin terpaksa harus proses cerai, dan orang tuanya sudah tidak bisa mendukung dia lagi, dia baru kaget pada saat itu. Dia baru boleh bertanya, aku tuh mesti ngapain ya? Aku tuh ternyata mesti berjuang ya untuk menghasilkan. Aku ternyata mesti memilih pasangan dengan benar-benar ya, gitu ya. Aku ternyata belum mengerti bagaimana berelasi, bagaimana membangun karir, gitu ya. Karena selama ini dia bergantung sama orang lain. Jadi ada yang mengalami quarter life crisisnya telat, gitu ya. Krisis dewasanya telat, gitu. Iya ya. Saya jadi berpikir berarti fase ini sebenarnya adalah fase yang cukup penting untuk kita lewatin ya dok ya. Maksudnya jadi bukan karena seseorang punya support system terus dia beruntung karena tidak melewati fase ini kayak gitu. Karena mungkin akan ada masanya seseorang itu tidak punya support system lagi gitu ya dok ya. Jadi gimana tuh menurut dokter? Iya. Jadi untuk orang bisa dewasa kan ada beberapa fungsi jiwa dewasa yang perlu dipenuhi. Nah, fungsi jiwa itu baru bisa dipenuhi kalau ada tantangan yang dia hadapin. Jadi untuk yang hidupnya mudah-mudah saja, otomatis fungsi ini tidak akan bertumbuh. Ya, ketika dia tidak menghadapi tantangan hidup yang cukup, ya dia tidak berjuang, ya dia tidak secara mandiri berjuang dalam hidupnya, maka fungsi-fungsi ini akan berkurang, akan tidak terlatih. Kenapa? Karena yang menggantikan fungsi ini orang lain tadi, dipermudah hidupnya. Ya, dia melewati fase dewasanya dengan dipermudah. Nah, otomatis tadi fungsinya menjadi tidak terlatih. Ketika fungsi tidak terlatih, maka dia akan mudah menghadapi krisis. Gitu. Iya. Berarti memang ini hal yang normal dan tidak apa gitu ya dok ya. Ketika kita melewatin bagian ini ya, quarter life crisis ini ya dok. Iya, betul. Jadi ini suatu fase yang memang selayaknya perlu dialami oleh semua orang, dan bagaimana di dalam krisis ini justru orang itu menemukan dirinya sendiri, menemukan apa yang sebenarnya dia pengen, menemukan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam karirnya, dalam finansialnya, dalam relasinya. Dia tuh pengen memposisikan dirinya di hidupnya seperti apa. Dia pengen hidupnya itu terarah ke arah mana gitu ya. Dengan dia terlatih di dalam krisis ini dan dia menemukan jawaban-jawaban itu, maka justru dia akan keluar dari krisis ini sebagai orang yang cukup dewasa gitu. Makanya ada orang yang bilang kadang life starts at 40 ya, maksudnya itu hidup dimulai di umur 40 itu buat orang-orang yang akhirnya bisa melewati krisis ini dengan baik, akhirnya hidupnya jadi stabil ya. Mapan secara karir, mapan secara finansial, stabil relasinya, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu maknanya di hidup ini untuk berkontribusi apa, gitu ya. Tapi buat orang-orang tertentu yang nggak melewati krisis ini dengan cukup baik, ya akan sampai tua mengalami krisis. Nah, benar. Itu dia dok. Bagi orang-orang yang melewati bagian ini tidak cukup baik, itu gimana ya dok ya? Maksud saya, berarti memang ada orang-orang yang bisa melewati fase ini dengan baik, ada yang tidak bisa melewati fase ini dengan baik kayak gitu dok ya. Parameternya apa ya dok ya? Terus saya berpikir mungkin tidak ya dok ya, karena ini kan tentang suatu krisis ya dok. Mungkin tidak ya dok ya, orang yang tidak bisa melewati ini dengan baik, dia akan mengalami masalah-masalah psikis. Jadi yang awalnya ini tadi di obrolannya kita, fase ini sebenarnya fase yang normal yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang dewasa. Tapi itu kan jika kita bisa melewati itu dengan baik ya. Tapi jika kita tidak bisa melewati bagian itu dengan baik, apakah gitu ya? Apakah akan berdampak ke psikis atau masalah-masalah yang lain gitu dok? Iya pasti. Jadi eksistensial krisis ketika seseorang tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dewasa, dengan tantangan kehidupan dewasa, maka akan muncul kegelisahan untuk hidup.
kebingungan dalam memposisikan dirinya di hidup ini. Dia bingung harus mengarah kemana, dia kehilangan arah, dia bingung juga cara berelasi yang stabil gimana, cara berelasi yang secure gimana, dia nggak ngerti. Dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Selama dia tidak mau menghadapi dan belajar dari proses krisis itu, maka dia tidak akan dewasa. Dia akan mengulang masalah itu lagi dan lagi. Krisisnya akan terus bertambah. Nah, ketika krisisnya sangat besar, dia bisa mengalami beberapa gangguan ya. Pertama, dia bisa mengalami gangguan namanya gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan menyeluruh itu tipe orang yang dia akan mengkhawatirkan banyak hal gitu. Masa depanku gimana ya? Karirku gimana ya? Finansialku kok seperti ini ya? Apa yang harus aku lakukan? Besok aku mesti gimana? Nah, kekhawatiran yang muncul terus-menerus itu terjadi karena dia tidak mampu menghadapi tantangan yang diberikan kepada dia. Sehingga dia khawatir terus. Atau buat orang-orang tertentu yang sampai akhirnya kemudian mengalami kegagalan dalam hidup, ya. Misalnya dia akhirnya tidak bisa memiliki karir yang cukup stabil. Dia tidak bisa memiliki relasi yang cukup secure, yang cukup aman, yang cukup nyaman buat dia. Akhirnya dia akan merasa kesepian, dia akan merasa gagal, dia akan mulai mempertanyakan, kayaknya aku ini tidak cukup layak di hidup ini. Kayaknya hidup ini tidak cukup memberikan aku kepuasan gitu ya. Dia akhirnya merasa jadi orang gagal, merasa masa depannya suram. Dia bisa depresi. Ya, jadi orang yang menghadapi quarter life crisis atau menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dewasa lalu tidak bisa melewati itu, bisa mengalami gangguan kejiwaan tadi. Seperti itu. Iya. Berarti apakah ada caranya tuh, Dok, biar kita bisa melewati bagian itu dengan baik, Dok? Karena kan banyak ya, Dok, ya, yang nggak paham caranya. Dan saya juga flashback nih barusan. Kayaknya saya juga sih pada masanya, karena memang terlalu banyak support system ya. Ketika usia 20-an itu juga tidak cukup dewasa juga sih kayak gitu. Karena terlalu banyak kemudahan-kemudahan kayak gitu. Berarti apa ada cara-caranya tuh, Dok, biar kita bisa melewati fase itu, Dok? Iya, ada caranya. Jadi cara yang mungkin bisa sebenarnya banyak ya cara, tapi mungkin ada dua yang bisa saya coba simpulkan ya. Pertama, kita perlu berani mengeksplorasi, kita perlu berani mencari jalur-jalur mana kita akan berjalan ya, karir path atau jalur karir seperti apa yang kita rasa itu sesuai dengan kita. Nah, untuk bisa kita menemukan itu sesuai dengan kita perlu mau explore ya. Baik explore secara langsung mencobanya, atau explore dengan misalnya ikut training, ikut workshop, ikut pelatihan, mencari informasi tentang dunia kerja ya, mencari informasi tentang bagaimana pengembangan diri, bagaimana dia mengembangkan dirinya untuk dia mampu beradaptasi menghadapi pekerjaan itu, atau dia mungkin ikut workshop, training untuk meningkatkan kapasitas dia, meningkatkan resource-nya dia, biar dia bisa lebih strive ya, lebih berjuang dalam karirnya. Nah, dengan dia meningkatkan resource ini, otomatis dunia karir tidak akan membuat krisis buat dia. Itu baru satu dunia ya, baru dunia karir. Belum lagi misalnya dunia finansial. Meskipun karir dan finansial ini kesannya suatu hal yang mirip, tapi berbeda. Karena finansial dia perlu bisa punya kecerdasan finansial juga. Ya, dia tahu bagaimana manage uangnya dia tahu bagaimana manage pendapatannya, dia tahu bagaimana menabung, dia tahu bagaimana investasi, ya, dia tahu bagaimana membalancekan semuanya, dia tahu bagaimana memplanningkan keuangan untuk masa depan. Ya. Karena kalau dia nggak tahu bagaimana manajemen finansial yang baik, maka urusan finansial ini juga akan membuat dia krisis, dia akan kebingungan, dia akan mempertanyakan kondisi finansial dia, apalagi dia ngebandingin dengan orang lain. Udah dia gagal, terus dia ngelihat sosial media, dia ngelihat teman-temannya yang sudah berhasil, teman-temannya yang sudah sukses, dia makin mempertanyakan gitu, dia makin ragu-ragu gitu dengan hidupnya, makin krisis lah dia. Ya. Belum lagi dunia yang lain, dunia relasi ya, entah relasi dengan teman maupun relasi romansa. Ya, dia perlu belajar, dia perlu tahu dia butuh orang yang seperti apa. Ya. Misalnya dalam mencari pasangan, dia perlu benar-benar mengenal orang seperti apa yang aku inginkan, dan dia perlu mampu bisa menyeleksi orang itu dari awal. Karena begitu banyak, saya lihat begitu banyak pernikahan bermasalah, bahkan akhirnya gagal gitu ya. Ya karena dimulai karena tidak memiliki kapasitas yang cukup, tidak benar-benar tahu kriteria apa yang dibutuhkan. Orang
kita butuh pasangan yang sedewasa apa. Kita perlu jadi individu yang sedewasa apa juga dalam berpasangan. Itu kita tidak belajar kan. Kita nggak pernah, jarang kita diajarin di sekolah, jarang diajarin oleh orang tua. Sehingga ketika kita misalnya memilih menikah, kadang-kadang ya cuma sekedar modal perasaan, modal nyambung aja komunikasinya, udah kita pilih, kita nikah aja. Tapi kita nggak ngecek kapasitas masing-masing. Apakah masing-masing cukup dewasa dalam menghadapi tantangan-tantangan pernikahan. Nah, itu yang sering terjadi akhirnya menjadi krisis gitu. Iya. Iya dok. Mungkin nggak ya dok ya, kalau kita sebelum usia 20 tahun sudah terlatih gitu ya dok, sudah terlatih menghadapi kesulitan seperti itu. Mungkin nggak ya dok, ketika nanti di usia 20 tahun itu kita tidak ngalamin bagian itu dok, karena kita udah terlatih sebelumnya gitu, sebelum usia kita 20 tahun. Misalnya mungkin ada keluarga yang memang jadi dari didikan orang tuanya tuh memang sudah ini ya, sudah memang dididiknya itu meskipun ada support system yang lengkap, tapi memang dididiknya itu memang apa namanya diajarkan untuk menghadapi kesulitan seperti itu di keluarga, dilatih untuk mandiri seperti itu. Mungkin mereka yang mendapat pengasuhan seperti itu sebelum usia 20 tahun, mereka di usia 20 tahun itu tidak mengalami bagian itu dok. Iya, jika orang tuanya melatih ya dari sejak remaja, sebenarnya kita tuh perlu dilatih dari sejak kecil dan remaja, karena sebenarnya kapasitas itu perlu dilatih gitu ya. Hanya saja kan tidak semua orang tua, tidak semua sekolah mengerti bahwa seorang anak itu, seorang remaja itu perlu menghadapi berbagai tantangan dan dia perlu bisa mandiri menghadapi itu ya. Seringkali kan sekolah juga hanya mikirin yang penting belajar, nilai lulus, udah. Nggak mikirin bagaimana anak ini kalau lagi ada masalah, bisa nggak dia berpikir solutif? Bisa nggak dia manajemen stres? Bisa nggak dia mengarahkan dirinya ke arah masa depan? Punya nggak dia impian-impian ke depan? Bagaimana dia merencanakan impiannya? Sekarang kali kan nggak banyak gitu ya orang tua dan sekolah concern kan hal ini. Andaikan ada orang tua dan sekolah yang sudah concern dengan hal ini, menyiapkan anaknya untuk menjadi individu yang cukup kuat menghadapi dewasa. Apakah dia tidak akan menghadapi krisis? Menurut saya belum tentu. Tapi dia akan lebih mudah kalau dia akan lebih mudah menghadapi krisis gitu. Karena dia sudah disiapkan tools-toolsnya. Dia sudah tahu bagaimana kalau ada masalah, cara berpikir kritisnya gimana, cara berpikir solutifnya gimana. Dia sudah tahu. Kalau lagi ada emosi muncul, dia sudah tahu bagaimana cara regulasi emosinya. Minimal dia ngerti mindfulness, minimal dia ngerti relaksasi, minimal dia ngerti coping yang sehat. Coping tuh cara kita menghandle emosi kita ya. Ketika kita muncul emosi, apa yang kita lakukan setelahnya untuk mengatasi emosi itu. Banyak orang nggak ngerti cara coping yang sehat, cara coping yang adaptif. Ada kadang melakukan coping maladaptif, misalnya larilah ke senang-senang, misalnya lari ke macam-macam, jadi melakukan pelarian ya, lari ke medsos gitu ya, tapi tidak mampu menghadapi emosinya langsung. Nah, kapasitas yang tidak disiapkan ini itu akan menyebabkan krisis. Tapi jika ini sudah disiapkan, dia akan jauh lebih mudah ketika menghadapi tantangan orang dewasa. Otomatis kapasitas ini juga pada saat dia menghadapi dunia orang dewasa, menghadapi realitas sesungguhnya, tetap harus diuji kan, gitu ya. Jelas orang yang menghadapi ujian hidup dengan persiapan jauh lebih mudah. Apakah dia pasti nggak stres pada saat menghadapi ujian? Belum tentu. Tapi orang yang sudah persiapan, orang yang sudah belajar duluan, ketika ada ujian hidup akan jauh lebih siap menghadapinya. Gitu. Iya. Berarti dok, idealnya sejak usia berapa dok anak mulai dilatih dok menghadapi kesulitannya? Iya, kalau kita ngomong tumbuh kembang itu dari kecil ya. Makanya ada yang namanya toilet training ya. Toilet training itu dari umur 3 tahun, 2 tahun itu sudah dilatih. Tapi orang mungkin bingung apa hubungannya toilet training dengan kehidupan dewasa.
Karena anak kecil begitu dia dilatih untuk membersihkan ya ketika dia BAK buang air kecil atau BAB, lalu dia belajar membersihkan dirinya sendiri. Itu dia diajar kemandirian. Dia diajar bagaimana ngurusin dirinya sendiri dari hal-hal kecil. Gitu. Anak diajarin buat ngelipet bajunya sendiri, ya. Diajarin ngebantu mamanya bersih-bersih, diajarin berpikir sama papanya untuk mikirin, ini loh kamu uang jajan sekian, kamu beli jajan sekian, nabungnya sekian. Nanti kalau kamu bisa nabung, kamu bisa beli mainan lebih. Nanti papa bantuin. Misal kamu pengen mainan apa? Nah, setengahnya kamu nabung ya dari duit jajan, papa ajarin cara jajannya, papa ajarin cara nabungnya. Nanti setengahnya lagi papa bayarin. Dia udah dilatih dari kecil gitu, dia akan lebih siap. Gitu. Dia akan lebih punya kapasitas itu. Itu. Jadi sejak kapan ya? Sejak kecil, dari hal-hal kecil. Itu ya. Pada saat misalnya dia dengan temannya dia berkonflik, namanya anak-anak kan sering ya, anak-anak dan remaja kan sering berkonflik sama temannya, lalu dia cerita, teman saya yang itu, saya ini ribut apa segala macam. Nah, orang tuanya perlu mendidik gimana cara dia meregulasi emosinya pada saat ada konflik dengan temannya, bagaimana dia bisa melihat sudut pandang temannya, kenapa kok temannya sampai berkonflik sama dia. Gitu, diajarin, kamu bisa gak? Kamu ngerti nggak kira-kira kenapa teman kamu kok seperti itu gitu. Dia diajarin berempati, diajarin melihat sudut pandang orang lain dari sejak kecil sama remaja terutama. Nah, ketika ini dilatih otomatis akan jauh lebih siap nantinya gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang mungkin memahami hal itu kan? Seperti itu. Iya. Iya benar sih dok, itu yang mau saya tanyakan sih. Jadi ketika anak berkonflik, ada sebuah konflik gitu, bukan kita bantu menyelesaikan masalahnya ya dok, tapi lebih ke membantu dia memahami kondisinya, memahami masalahnya, kemudian berempati dengan orang lain gitu ya. Maksudnya bukan kita turun tangan untuk nyelesain masalahnya, bukan gitu dok? Atau betul. Gimana tuh? Kebanyakan orang tua kadang kalau anaknya ribut sama temannya ngapain? Langsung ngebelain, sini biar mama urusin gitu. Wah ribut, malah orang tuanya ribut sama orang tuanya temennya atau ke sekolah gitu kan ngurusin. Tapi anaknya ya cuman dibelain saja, tapi nggak diajak berpikir, nggak diajak menghadapi. Dan orang tuanya pun menghadapinya juga mungkin tidak dengan cara dewasa ya, mungkin menghadapinya dengan marah-marah juga gitu ya. Jadi si anak ini pertama dia tidak terlatih untuk menghadapi masalah. Kedua dia punya contoh yang tidak baik. Dia punya contoh dari orang tua yang kalau ngadepin masalah itu dengan cara emosional misalnya. Nah itu jadi ya hal seperti itulah perlu kita berikan perhatian gitu. Iya, berarti memang ini ya dok, memang perlu mengizinkan anak-anak itu ini ya terlatih menghadapi masalahnya ya. Perannya kita itu sebagai orang tua, sebagai support system aja gitu ya, bukan menyelesaikan masalahnya dia kayak gitu ya dok ya. Iya, kita juga tetap bisa, otomatis kan ngebantu anak-anak kita, namanya anak-anak kan belum punya fungsi, namanya anak dan remaja kan fungsinya belum cukup ya. Otomatis orang tua atau yang lebih dituakan ya, kakaknya atau siapapun itu perlu ngebantu anak-anak dalam menyelesaikan masalahnya. Tapi si anak dan remaja ini juga perlu belajar dari masalahnya sendiri. Bukan hanya di handle, bukan hanya di take control, tapi dia perlu mengerti gitu. Dalam suatu masalah apa sih yang harus dipikirkan? Dalam suatu konflik, bagaimana cara kita menyikapi diri kita di dalam konflik itu? Itu perlu diajarin dari sejak muda. Gitu. Itu. Iya. Nah dok, ini ya mungkin sambil baca ini ya dok ya, ada teman-teman yang tanya nih. Bentar. Kalau sudah terlanjur dewasa dan tidak mengerti siapa dirinya dan hanya ada rasa hampa, apa yang bisa dilakukan ya? Mana ya? Ya ini. Apa yang bisa dilakukan? Karena saya merasa hampa dan sudah siap hidup dengan rasa hampa selamanya. Apakah salah? Ya itu dok. Iya. Jadi ada jiwa-jiwa tertentu, mungkin sahabat kita di sini ya, Aulel ini, yang akhirnya ketika menghadapi hidup kemudian tidak menemukan makna, bingung ya dengan
bagaimana sih cara kita beradaptasi, dan akhirnya menemukan yang disebut dengan kehampaan gitu ya, atau menemukan yang disebut dengan kegelisahan hidup yang kok hidup gini-gini amat ya gitu, kok hidup gini banget gitu ya, orang suka bilang kayak gitu. Lalu ya udah, lalu gara-gara hal itu terjadi terus-menerus dan tidak menemukan jalan keluar, akhirnya mengatakan atau membiasakan dirinya dengan ya udahlah, namanya hidup seperti ini, ya udahlah, dibiasakan aja seperti ini. Apakah salah? Ya itu salah satu cara coping tadi, cara kita mengatasi emosi yang muncul. Kalau cara kita mengatasi dengan ya udahlah, membiarkan emang hidup seperti ini, silakan saja. Jadi tidak ada benar salah. Hanya saya mau ngasih tahu bahwa kalau ada alternatif lain, kalau ada kemungkinan kita bisa hidup dengan bermakna, kalau ada kemungkinan kita bisa hidup dengan penuh, mau apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau mau, bersedia nggak kita berproses untuk menemukan makna itu? Bersedia nggak kita berproses untuk menemukan hidup yang terasa penuh buat hati kita? Jadi bukan membiasakan rasa hampa, tapi belajar bagaimana menemukan isi dari hati kita. Sehingga hati kita terisi, tidak kosong. Bagaimana kemudian isi di hati kita itu kemudian bisa terhubung dengan kehidupan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan dengan hati yang penuh, dengan hati yang utuh, dengan semangat, dengan otentiksitas gitu ya. Kita menjadi diri kita apa adanya dan kita nyaman menjalani hidup ini. Mau nggak hidup seperti itu? Kalau mau, bersedia nggak belajar dan berproses menuju situ? Kalau bersedia, ayo, kita bisa belajar. Gitu. Kita bisa pelajari. Ada terapi-terapi yang bisa mengarahkan ke situ. Ada metode-metode yang bisa mengarahkan ke situ. Ya, bahkan ada mentor-mentor, expert-expert yang bisa membantu kita untuk mengenal itu. Tinggal mau apa tidak. Gitu. Jadi buat Kak Olel, ya silahkan. Ya. Nggak ada salahnya kalau memilih seperti itu, tapi pertanyaannya, kalau ada alternatif lain, mau nggak? Gitu. Itu sih. Iya. Berarti ini ya dok ya, tadi karena dokter mention tentang metode, berarti ini sesuatu yang bisa dibantu oleh psikiater, psikolog, kayak gitu dok ya, untuk apa namanya, ketika misalnya sudah di umur sekian terus mungkin terlambat dalam prosesnya, terus mengalami kehampaan tadi seperti itu berarti bisa dok ya, dibantu oleh terapi. Betul, kayak gitu dok. Betul. Bisa dibantu dengan psikoterapi yang tujuannya mengenal diri kita, mengenali value kita. Jadi kita diajak untuk belajar memahami kita tuh butuh apa, kita tuh pengennya apa sih hasrat terdalam kita untuk hidup ini. Bagaimana kita menemukan itu dan bagaimana kita merasakan itu dalam hidup ini. Ya, ada beberapa terapi yang ngarah ke sana. Di sisi lain, mungkin bukan hanya terapi juga, kita juga perlu melengkapi dengan tadi skill-skill yang mungkin kita bisa belajar dari workshop, dari seminar tentang pengembangan diri. Ya, kan investasi dalam pengembangan diri itu investasi terbaik menurut saya. Ya. Jadi investasi itu bukan sekedar uang jadi uang, tapi bisa nggak uang itu jadi skill? Bisa nggak uang itu jadi knowledge buat kita? Bisa nggak uang itu jadi attitude? Bahkan bisa nggak uang itu menciptakan karakter kita lebih jauh? Itu investasi terbaik menurut saya. Itu. Iya, setuju sih, dok. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, dok, quarter life crisis biasanya di area apa aja? Misal semua belum diurus, adakah urutan mana yang mesti diselesaikan dulu? Karena tadi banyak kan, dok, ya, masalah ini gitu. Ada banyak banget tuh kapasitas yang harus kita punya. Bagian mana tuh yang harus diurus dulu? Atau kita mulai dari mana dulu nih kalau kita sekarang udah ada di posisi sadar kalau kayaknya aku ngalamin krisis nih kayak gitu. Apa dulu nih stepnya kayak gitu? Ya benar. Jadi pertama, itu pertanyaan bagus ya. Pertama kita perlu assessment beberapa area kehidupan ya. Kehidupan, orang seringkali fokus hidup itu cuman masalah karir ya. Zaman sekarang tuh karir nomor satu atau finansial nomor satu. Benar sih, benar. Dua hal ini penting banget memang dalam hidup, karir dan finansial. Kita perlu memberikan konsentrasi bagaimana kita memiliki karir path atau jalur karir yang cukup stabil,
bukan hanya stabil secara keuangan, tapi apakah karir itu memberikan kita makna? Ya, ada orang kadang kerja tuh ya kerja sekedar jadi robot, kerja ya udahlah yang penting dapat duit, tapi dia nggak senang dengan kerjaan itu. Bisa nggak kita menemukan passion? Bisa nggak kita kerjaan itu memberikan kita rasa bermakna dalam hidup? Karena kalau kerjaan itu tidak memberikan kita rasa bermakna, kita rasa kosong, lama-lama burn out kita. Kita kalau tidak merasa punya tantangan dalam pekerjaan, lama-lama kita capek juga, capek di dalam gitu ya. Mungkin kita tetap mengerjakan itu, tapi lama-lama emosional kita habis. Itu satu ya, karir. Kedua, secara finansial, area finansial juga perlu kita berikan perhatian penting. Karena zaman sekarang ya, meskipun katanya uang tidak bisa memberi segalanya, tapi kalau nggak ada uang, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau keuangan kita kurang juga, kita akan sangat tidak stabil dalam hidup. Dan dalam keuangan itu nanti akan, selain buat diri kita sendiri, itu juga kita pasti butuh nanti pada saat untuk jangka panjang. Ya untuk kehidupan berkeluarga, berpasangan, harus kuat dulu secara finansial. Banyak orang kadang nikah tapi kemudian tidak mikirin kekuatan finansialnya. Akhirnya ketika sudah nikah berantakan gitu ya. Nah itu menurut saya kurang persiapan tadi. Jadi area finansial kita perlu pikirkan juga. Kita perlu belajar bagaimana manajemen finansial, bagaimana investasi, bagaimana minimal kalau belum bisa investasi, bagaimana mengatur pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Bagaimana mencari celah-celah kesempatan pemasukan lain gitu ya. Berikutnya lagi, area relasi berpasangan. Nah itu kita juga perlu assessment itu. Kita perlu tahu, ya tadi agak mengulang ya, kita perlu tahu kita pengen situasi berpasangan seperti apa. Dan bagaimana saya menciptakan situasi berpasangan seperti itu. Bagaimana saya memilih pasangan yang memang bakal sesuai dengan kebutuhan saya. Kriteria apa yang saya butuhkan. Nah, dalam kriteria memilih pasangan ini, kita seringkali orang kadang mikirnya cuman sebatas fisik, penghasilannya, statusnya, dari keluarga apa. Gitu ya. Padahal nggak cukup. Kita nggak cukup milih pasangan cuma dari kriteria tadi. Kita perlu tahu kemampuan dia berkomunikasi. Apakah kalau lagi ada masalah, calon pasangan kita ini mampu berkomunikasi dengan baik? Mampu menghadapi situasi konflik dengan dewasa? Apakah dia mampu menghargai perasaan kita, kebutuhan kita? Begitu juga sebaliknya, apakah kita mampu menghargai dan menghormati sudut pandang dia, kebutuhan dia? Ini skill-skill yang sangat dibutuhkan dalam berpasangan. Jadi dalam arti karakternya, jadi bukan hanya fisiknya, bukan hanya penghasilannya, bukan hanya status keluarganya, tapi karakter orangnya. Kita cukup dewasa nggak dia? Kita sendiri juga cukup dewasa nggak dalam berelasi? Kalau belum cukup dewasa, ya saran saya disiapin dulu. Jangan sampai berelasi, kondisi belum dewasa, nanti relasinya bermasalah. Gitu. Mending mendewasakan diri, siap untuk berelasi, kemudian berelasi dengan orang yang juga dewasa. Nah itu karir, finansial, pasangan, ada lagi relasi pertemanan gitu ya. Bagaimana kita menghandle rasa kesepian kita gitu ya. Apakah kita mampu dalam arti bersama diri kita sendiri cukup oke. Kedua, apakah kita mampu mencari teman-teman relasi yang bukan hanya senang-senang semata, tapi mencari teman-teman relasi yang meaningful, mencari sahabat dekat, mencari sahabat yang bisa support kita ketika kita bukan hanya senang, bahkan ketika kita susah. Sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah kita, yang sama-sama mau berbagi masalah kehidupan, yang sama-sama mau mendengarkan. Zaman sekarang kan orang berelasi sahabat kadang-kadang ya sebatas untuk senang-senang semata gitu ya. Itu kan tidak akan cukup suportif pada saat kita punya masalah. Nah, jadi ada banyak area sih, tapi kurang lebih yang saya sebutkan tadi tuh mungkin itu area-area utamanya itu sih. Iya. Dan kemungkinan untuk keluar dari masa-masa itu selalu ada ya dok ya. Maksudnya meskipun kita udah ada di usia 40 misalnya kayak gitu, katakanlah usia yang telat kayak gitu. Karena kan tadi juga disampaikan ada fasilitasnya juga yang bisa membantuin kita gitu ya, seperti tadi terapi, psikolog, psikiater kayak gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi meskipun telat, ya meskipun ada orang-orang yang kadang melewati krisis, quarter life krisisnya dengan tidak sukses, akhirnya telat, akhirnya umur 30 atas, mendekati 40 atau sudah 40 tapi masih hidupnya
krisis. Nah, berarti nggak apa-apa. Telat itu bukan berarti kita tidak bisa mulai belajar gitu ya. Gitu. Saya pun mulai belajarnya telat gitu. Tapi minimal saya mau belajar. Karena pertanyaannya gini, untuk apa kita menjalani kehidupan yang tidak bermakna? Untuk apa kita menjalani kehidupan yang rasanya tuh kayaknya krisis, gelisah, bikin nggak jelas gitu. Kalau memang itu bisa dibikin stabil, itu bisa dibikin bermakna, itu bisa dibikin kita merasa hidup itu penuh dan layak, kenapa nggak ngambil yang itu? Tinggal masalahnya kita mau belajar apa tidak. Tinggal masalahnya kita mau upgrade diri apa tidak. Dan yang terakhir otomatis investasi, kita bersedia investasi nggak? Seringkali orang kadang sayang uang, uangnya diinvestasiin buat ikut workshop, buat terapi, ya. Tapi hidup kita jadi terasa tidak berkualitas gitu ya. Padahal investasi terbaik tadi, investasi yang sifatnya otak, hati, karakter, itu investasi terbaik. Seperti itu. Iya. Sepertinya kalau ditarik garis besarnya ini memang tentang gimana kemudian kita bisa mengenali dirinya kita ya dok ya. Semakin kita bisa kenal dengan dirinya kita, maka kehidupan yang kita jalani akan semakin bermakna kayak gitu ya. Dan kita akhirnya paham nih arah jalannya kita mau kemana. Dan setiap momen yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu adalah hal-hal yang memang bermakna gitu buat kita. Bukan ngasal aja, atau bukan sesuai kepengenannya orang, atau sesuai keidealannya orang, kayak gitu. Gitu enggak sih dok? Kayak saya ngerasa kayak garis besarnya lagi-lagi tentang mengenal diri ya. Betul. Gitu ini enggak dok? Ada satu yang baru dia yang tadi disampaikan. Ini bukan tentang harapan orang lain. Nah, seringkali orang menghadapi krisis ini dan dia tetap krisis karena dia terlalu pusing mikirin tuntutan orang, ya. Harapan sosial lah, harapan orang tuanya lah, sehingga dia menjalankan hidup yang bukan sesuai dengan keinginannya. Ya, dia kenapa kamu pengen sukses? Ya karena kata orang harus sukses. Kenapa kamu kerja keras? Ya kata orang harus kerja keras, harus punya rumah, harus punya mobil. Dia mengikuti tuntutan-tuntutan sosial. Padahal dia belum menemukan kebutuhannya di situ. Sehingga dia memenuhi itu hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial. Atau dia ngelihat teman-temannya seperti itu dan dia merasa, wah kalau aku belum begitu aku ketinggalan. Jadi dia hanya ngejar segala sesuatu demi agar secara sosial dia merasa tidak FOMO, ya, dia tidak missing out, dia tidak ketinggalan, dia tidak tertinggal secara sosial. Tapi ketika dia mengejar hanya untuk tuntutan orang lain, dia tidak akan merasakan itu dia. Ya. Jadi menurut saya alih-alih kita ngikutin standar kesuksesan orang lain, kita harus menemukan standar sukses kita sendiri. Kalau memang kita pingin, contohnya kita pingin beli rumah, jangan beli rumah hanya gara-gara pingin supaya kita punya rumah kayak orang lain. Tapi kita harus mikirin, kalau aku mau punya rumah, aku pengen punya rumah seperti apa. Gimana sih ruangan rumah yang nyaman buat aku? Di daerah seperti apa? Kita temukan dulu rasa nyamannya kita temukan dulu kebutuhannya kita apa. Baru kita mengejar itu. Ya, jadi jangan asal kejar. Ya. Kalau asal kejar hanya demi ekspektasi sosial, nanti begitu kita dapat rasanya kosong. Senang sesaat, rasanya sudah stabil, tapi rasanya kayak, biasa aja ternyata begitu udah dapat. Gitu. Iya, kalau gitu saya barusan kepikiran pentingnya ngajakin anak diskusi sejak kecil ya memang ya dok ya. Karena dengan ngajakin mereka diskusi, itu ngebantuin mereka juga untuk memahami hal-hal yang mereka inginkan, mengungkapkan hal-hal yang mereka inginkan kayak gitu. Karena hubungannya dengan mengenal diri tadi, gitu enggak sih dok? Iya, betul. Kita perlu sangat tahu kita tuh sebenarnya jauh di dalam hati sana, kita pengennya apa di hidup ini. Gitu. Dan bagaimana kita membangun hidup sesuai dengan apa yang di dalam. Jadi, jangan sampai hidup kita hanya memenuhi ekspektasi orang-orang di luar. Tapi bagaimana kita hidup, mengarahkan hidup kita benar-benar sesuai dengan apa suara hati kita di dalam. Itu penting. Jadi, kita perlu mampu mendengarkan suara hati kita. Kita perlu mampu mendengarkan value-value kita apa. Apa yang kita cintai dalam hidup ini. Apa yang
kita mampu, spesialisasi kita apa, yang kita lebih, potensi kita apa gitu ya, yang lebih bisa keluar, yang lebih bisa dimanfaatkan dalam hidup ini. Nah, dari situ baru kita mikirin bagaimana yang kita cintai dan potensi kita ini bermanfaat buat orang lain. Apakah kita punya karir yang sesuai dengan apa yang kita cintai, sesuai dengan potensi kita, dan bermanfaat buat orang lain. Nah, disitulah karir kita akan terasa penuh. Jadi ketika kita memilih karir path, bukan asal pilih, tapi pilih yang memenuhi beberapa syarat tadi. Kita mencintai bidang itu, kita punya potensi dan skill, knowledge di bidang itu, dan orang memang butuh bidang itu. Maka kita akan merasa fulfilled, kita akan merasa penuh dalam menjalani karir itu. Nah, untuk mengerti beberapa hal ini, kita harus sering mendengarkan isi hati kita. Kalau kita belum bisa mendengarkan isi hati kita, mungkin kita bisa cari ya metode-metode workshop, terapi, atau siapapun, mentor, atau teman yang sudah mengalami hal yang serupa. Kita bisa sharing, kita bisa belajar, kita bisa lewati prosesnya untuk menemukan itu. Iya. Saya satu lagi deh dok, tentang bagian anak-anak ya. Ini sih dok, apa namanya, kalau kita perlu sering diskusi dengan anak-anak kayak gitu, dan perlu sering ngedengerin kepengenannya mereka, gimana, sampai batas mana ya dok kita perlu mempertimbangkan keinginannya mereka ini ya? Sampai batas mana kita perlu mempertimbangkan keinginannya mereka ketika keinginannya mereka bertabrakan dengan keinginannya kita? Ketika kita merasa sebagai orang tua, kayaknya itu udah bagus deh buat dia kayak gitu, tapi dia ngepengenin itu kayak gitu. Batasannya sampai mana ya dok ya? Saya rasa selama apa yang diinginkan oleh anak atau remaja itu tidak membahayakan gitu ya, dalam arti itu hanyalah alternatif pilihan, tapi itu tidak membahayakan, apapun pilihan anak dan remaja itu perlu didukung selama itu tidak membahayakan, itu tidak merugikan gitu ya. Jadi misalnya anak lebih senang dunia seni gitu ya, orang tua merasa dunia seni itu nggak ada gunanya, nggak menghasilkan, ya kan, padahal dunia seni tidak merugikan anak itu. Selayaknya orang tua mendukung gitu ya, selayaknya orang tua mendukung, memberikan kesempatan. Kalau memang orang tua merasa khawatir bahwa misalnya dunia seni itu ternyata tidak menghasilkan misalnya, ya orang tua bisa sambil mendukung, sambil mengajak anaknya masuk dunia lain juga. Bukan berarti dilarang, bukan berarti dihambat, tapi tetap didukung ke situ, sambil menawarkan dunia-dunia lain yang membuat dia misalnya stabil secara keuangan. Anggaplah orang tua melihat concern itu nggak stabil secara uang, ya udah diajakin anak belajar dalam dunia-dunia lain gitu ya. Tapi kalau memang sesuatu itu dia coba-coba dan itu sudah merugikan, misalnya zaman sekarang itu kan informasi banyak di mana-mana ya, bad influence yang buruk kepada remaja itu gampang banget zaman sekarang. Ya itu perlu dibatasi. Ya, influence yang buruk misalnya teman-teman yang dari sejak muda sudah mulai, banyak remaja zaman sekarang sejak muda sudah explore seksualitas dieksplor belum pada masanya. Menurut saya itu harus dibatasi, itu harus disupervisi. Ya, sampai kapan? Sampai mereka cukup dewasa, bukan umur dewasa ya, karena orang umur dewasa belum tentu cukup dewasa. Mereka harus dibatasi sampai mereka cukup dewasa untuk mengerti kesehatan seksual, baru mereka boleh dibebaskan gitu ya. Banyak orang tua kadang nggak peduli sedalam itu ya. Sekarang anak-anak punya gadget sendiri-sendiri, remaja sudah punya gadget. Di gadget mereka bisa browsing, mereka bisa kontak, mereka bisa ketemu orang asing tanpa kita tahu. Saya dapat banyak kasus seperti itu ya, remaja-remaja yang kemudian melakukan hal-hal yang sudah di luar semestinya ya, belum waktunya gitu ya. Sudah seksualitas di bawah umur menurut saya, sudah bertemu dengan orang asing yang dia ketemu dari media sosial, karena orang tuanya tidak mensupervisi. Orang tuanya terlalu mempercayai anaknya, ya udahlah anakku baik-baik saja. Tapi ternyata di balik pengetahuan orang tuanya, anaknya sudah kemana-mana, sudah eksplor kemana-mana. Itu menurut saya perlu dibatasi untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Iya dok. Ini sih dok,
karena tadi juga beberapa kali ini ya juga nge-mention tentang kapasitas berpasangan gitu ya. Jadi ketika kita memilih pasangan, ketika kita akan menikah seperti itu, perlu kapasitas-kapasitas yang disiapkan kayak gitu, bukan asal nikah aja kayak gitu. Dan saya pikir memang karena dengan kapasitas itu, dengan kita memilih kapasitas itu juga akan berdampak juga ya ketika kita nantinya punya anak kayak gitu. Karena ketika kita tidak memiliki kapasitas jadi orang tua kayak gitu, itu juga akan berdampak juga ya ke anak-anak ya dok ya. Nggak paham tuh bagian kayak misalnya anak perlu diajak diskusi, ketika ada masalah orang tua harus bersikap seperti apa gitu. Jadi kayak ketika kita tidak memiliki kapasitas yang cukup dan kemudian memilih untuk menikah dan kemudian punya anak, itu juga akhirnya kayak dampaknya yang akan dapat dampaknya itu bukan cuma dirinya kita sendiri gitu ya, tapi juga berdampak ke anak-anak juga gitu ya dok ya. Iya, ketika seseorang tidak dewasa, pertama sebelum ke anak dia akan melukai pasangannya. Pasangannya dulu akan jadi korban ya, karena ketika dia tidak dewasa, relasinya dulu yang akan rusak. Ketika relasinya rusak, pasangannya rusak, ada anak, anaknya ikut jadi korban. Itu. Jadi memang ujung-ujungnya nomor satu, kita semua, benar-benar kita semua perlu bertanggung jawab dulu sama diri kita sendiri. Kita perlu benar-benar mengasah dulu diri kita sendiri. Kita perlu benar-benar mengevaluasi diri kita sendiri, sudah sedewasa apa kita, ya. Apa hal yang bisa kita upgrade dari diri kita sendiri sehingga kita tidak melukai orang lain. Kita tidak melukai pasangan kita tidak melukai anak-anak kita. Apa yang perlu aku lakukan? Bagaimana cara aku mendewasakan diri? Namun ini kan susah, ya. Jadi dewasa nggak mudah. Tapi sekali lagi, ketika kita bersedia menjadi dewasa, meskipun itu nggak mudah, itu akan membuat hidup kita tadi jadi bermakna, jadi jernih, jadi jelas mau seperti apa, tidak melukai orang lain, kita bisa berpasangan dengan sehat, kita bisa mendidik anak dengan sehat, kita bisa jadi contoh buat anak-anak kita, dan segala macam. Ya, dan balik lagi memang, meskipun nggak mudah, itu bisa dipelajari, itu bisa diperjuangkan, dan itu bisa diinvestasikan. Kenapa? Karena sudah tersedia banyak metode di luar sana, tinggal kita mau investasi apa tidak. Seperti itu. Iya benar. Dan tidak ada kata terlambat ya dok ya. Selalu saya itu rasa setiap kita itu selalu punya kesempatan untuk memperbaiki semua hal. Selalu ada kesempatannya. Entah kita ada di usia berapa. Ini dok, ada yang nanya lagi, tanda-tanda pasangan toksik seperti apa dok? Tanda-tanda pasangan toksik? Wah, ini perlu sesi khusus ini. Ya, intinya sih sebenarnya bukan pasangannya toksik ya. Di balik pasangan toksik lebih tepatnya ada jiwa yang belum dewasa. Jadi ya, sikap toksik itu terjadi karena dia belum dewasa. Jadi mungkin ciri-cirinya orang kemungkinan toksik adalah mungkin kurang dewasa. Apa ciri-ciri orang kurang dewasa? Dia tidak mampu meregulasi emosinya. Ketika dia menghadapi emosi, dia tidak tahu bagaimana merespon emosinya dengan sehat. Bagaimana menenangkan dirinya, itu satu. Ketidakmampuan meregulasi emosi. Kedua, dia tidak mampu berkomunikasi dengan jelas, dengan clear gitu ya. Ada orang kadang udah pacaran, udah nikah, mau ngomong suka nggak suka aja pakai sinyal-sinyal gitu ya, pakai ngambek. Menurut saya come on, ngomonglah gitu kan, komunikasikanlah. Nah itu menurut saya juga nggak sehat. Ya orang perlu belajar berkomunikasi, orang perlu belajar menyampaikan kita sukanya apa, nggak sukanya apa. Kalau kita lagi sedih, kita lagi marah sama pasangan atau sama siapapun, kita bisa ngomong dengan baik. Aku nih lagi nggak enak perasaanku gitu ya. Aku tuh merasa seperti ini tadi itu. Tolong bantuin aku ya, atau tolong kasih aku waktu. Nah, kita perlu bisa ngomong seperti itu. Ya, ketiga, orang yang dewasa tahu arah hidupnya. Karena tahu arah hidupnya, dia tahu arah pasangan relasi berpasangan ini mau dibawa kemana. Jadi kalau ada orang berpasangan, lalu ditanya relasinya mau dibawa kemana, ya nggak tahu, dijalanin aja, yang penting sama-sama senang. Lah itu berantakan, berarti nggak terplanning dengan baik. Dia harus punya plan. Ketika berpasangan, ini mau dibawa kemana? Pendekatan PDKT berapa tahun? Mau seriusnya seperti apa? Kapan bisa mulai serius gitu ya? Itu harus ada planning.
gitu ya. Kurang lebih itulah ya. Tapi untuk jelasnya kita perlu sesi khusus. Oke, itu ya Kak ya, jawaban dari dokter. Terus ini ada yang tanya lagi, tadi udah kebaca belum ya ini? Bagaimana cara menjalani fase depresi, tetap enjoy, dan bertahan di fase krisis ini tanpa support? Nah itu dok. Iya. Menjalani fase depresi tanpa support. Ini pertanyaan yang sulit, karena ketika orang fase depresi untuk enjoy itu susah ya, apalagi tanpa support pasti rasanya berat banget. Jadi ini pertanyaan yang nggak mudah dijawab ya. Kalau orang depresi lalu dia nggak ada support, maka akan sangat sulit ya. Tapi sulit bukan berarti kita nyerah gitu ya. Orang depresi itu nomor satu adalah dia perlu bisa mulai memicu dirinya dari hal-hal kecil dulu ya. Karena depresi itu kan dia tidak punya tenaga, dia makin lama makin mengisolasi diri, makin nggak mau ngapa-ngapain. Nomor satu, dia perlu bisa memaksa dirinya dulu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang menyenangkan gitu ya. Bahkan sekedar, kadang orang saking depresinya mandi dan makan aja males kadang-kadang gitu. Yang sudah berat ya, minimal dia perlu bisa bawa dirinya untuk mandi air hangat, menikmati ya. Minimal dia bisa bawa dirinya keluar untuk makan yang dia suka, yang dia menyenangkan gitu ya. Minimal dia bisa bawa dirinya keluar untuk aktivitas-aktivitas kecil, mungkin sekadar olahraga, jalan kaki di taman ya. Itu saja sudah sangat membantu gitu ya. Bagaimana dia mengapresiasi, menikmati aktivitas-aktivitas kecil dan nyaman dengan aktivitas-aktivitas itu. Dengan begitu minimal rasa depresi itu lebih bisa ditenangkan. Setelah dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil, baru kemudian hal-hal yang lebih besar ya, pekerjaan segala macam baru dipikirkan. Jadi jangan terbeban dulu dengan hal-hal yang terlalu besar kalau lagi depresi ya. Start small, mulai dari hal-hal kecil dulu. Itu sih. Iya, dan kalau tidak ada orang yang bisa jadi support system, tidak ada orang yang bisa kita andelin ya, kita gitu ya dok, yang perlu belajar untuk ngandelin diri kita sendiri. Kita yang perlu belajar untuk jadi support system buat diri kita sendiri. Itu mungkin ya dok ya. Iya, rasanya berat menjawab pertanyaan ini ya. Tapi memang banyak situasi jiwa-jiwa zaman sekarang tuh, karena saya merasa kita secara masyarakat tuh memang kekurangan resource empati ya, kekurangan resource support. Semua orang sibuk dengan ambisinya, urusannya masing-masing, sehingga orang-orang yang bermasalah ini nggak punya support sama sekali. Banyak orang-orang dalam masalahnya dia juga tidak punya support, itu banyak. Dan memang ini ini pertanyaan yang berat. Apakah berarti kita harus support diri kita sendiri? Ya, ketika memang kondisinya seperti itu, mau tidak mau, iya. Karena kalau bukan kita yang peduli sama diri kita sendiri, siapa lagi? Ya, orang lain boleh nyerah sama kita, tapi jangan sampai diri kita nyerah untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita ingat. Ya, kita jangan nyerah untuk diri kita sendiri. Itu. Tapi ya, solusi lainnya nggak harus sendirian kok. Ya, sebenarnya meskipun orang pada sibuk dengan sendirinya, banyak komunitas-komunitas kok yang disiapkan buat orang-orang yang merasa sendiri ini. Ya banyak. Salah satunya kan yang sedang kita lakukan, komunitas Ruang Hati. Jadi kalau orang kira-kira butuh support, mungkin bisa bergabung gitu ya. Ya memang kita mungkin nggak memberikan support banyak, tapi setidaknya kita bareng-bareng menjalani ini. Ya, seperti itu. Iya benar. Iya berusaha saya juga terpikir itu. Dan ini ya dok, yang jadi salah satu alasan juga dokter ngebangun komunitas Ruang Hati ya dok ya. Karena memang untuk support system buat teman-teman yang memang sendirian dan tidak punya support system gitu ya dok ya. Apalagi melewati bagian-bagian sulit di perjalanan hidupnya ya dok. Betul. Jadi sebenarnya kenapa saya bangun Ruang Hati? Karena dulu saya pernah ngalamin masa-masa sendirian, stres ya. Saya pernah sampai kepikiran mau bunuh diri ya. Saya pernah mengalami itu tadi quarter life crisis, dan nggak ada mentor, nggak ada siapa-siapa ya.
punya uang terbatas, saya bahkan nggak tahu mesti belajar sama siapa gitu ya. Jadi ketika saya bisa sekarang memahami semua itu, dan saya mulai bangkit dari semua itu, dan saya menemukan kalau pasien-pasien saya juga ada yang mengalami itu, maka kita bisa lakukan ini bareng-bareng gitu ya. Daripada kita semua sendirian menderita, gimana kalau kita menderitanya bareng-bareng? Maksudnya bukan berarti miris menderita bareng-bareng, tapi bagaimana penderitaan itu kita jalani bareng-bareng dan kita belajar bersama apa yang bisa kita lakukan terhadap penderitaan kita. Dan itulah semangatnya komunitas Ruang Hati. Seperti itu. Iya. Iya, nah ya sekalian ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum terinfo tuh ya tentang komunitas Ruang Hati. Jadi komunitas Ruang Hati ini adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health yang tadi udah disebutkan juga ya, foundernya Dr. Steven. Di komunitas ini kita menyediakan, yang disediakan ya oleh komunitas ini adalah support system, komunitas dalam bentuk kekeluargaan tadi. Kemudian yang kedua kita ada metode pembelajarannya. Jadi kita ada metode gimana tadi misalnya tentang gimana sih cara meregulasi emosi, belajar meregulasi emosi, gimana kemudian kita belajar berrelasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami bagian sulit itu ya, dan tidak ada support system, sendirian, atau tadi ngerasa hampa, boleh aja ya kalau mau gabung dengan kami di komunitas Ruang Hati. Nanti bisa langsung chat WA ya, atau nanti bisa lihat bio-nya di link Instagram Ruang Hati. Atau bisa langsung ke WA 081234640636 gitu. Saya sekalian nge-sharingkan nih karena sekalian nge-mention tentang komunitas Ruang Hati. Oke, ada lagi enggak nih teman-teman yang mau tanya nih ke dokter terkait quarter life crisis? Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang ke-skip sih, apa mau dijawab satu-satu gak? Boleh dok. Tadi masih ada yang skip ya dok ya. Tadi karena ada udah chat tadi ya. Boleh deh dok. Ini tadi yang skip nih ya, saya bacain. Pertama, cara ngeceknya gimana dok dari jangan teriris? Itu tadi udah saya sampaikan ya. Cara ngeceknya ya tadi masing-masing area dicek ya. Area karir, area finansial, area relasi berpasangan, area relasi sosial. Nah itu kita cek ya. Dengan kita cek satu-satu, apakah kita siap untuk menghadapi semua itu? Kalau belum siap, maka kita perlu belajar. Ya, itu. Berikutnya, hampa rasa apa selamanya ini udah. Setuju dokter, siswa perlu edukasi. Dokter saya sekolah. Nah ini, Priscila, setuju dokter, orang tua siswa perlu edukasi juga dokter. Saya yang kerja di sekolah seringkali memperhatikan guru disalahkan oleh orang tua siswa dan anaknya tidak perlu didik ekstra. Oh iya, ya, jadi setuju ya, ini sebuah pernyataan aja ya. Oke, makasih sudah setuju. Ini dari Kak Luluk. Ibu saya pernah dok, katanya dulu pas kakak saya berantem sama temannya, sama ibu saya malah disuruh balas dendam. Akhirnya kakak saya beneran balas dendam. Ini juga nggak benar ya. Itu ada orang tua yang kadang ketika anaknya ribut gitu ya, anaknya disuruh lawan kamu harus lebih kuat gitu ya. Ya itu salah satu cara coping ya. Jadi saya tidak mau ngejudge itu salah atau gimana. Itu salah satu cara coping untuk kita menghadapi hidup. Tapi apakah cara coping itu cara coping yang adaptif ya? Baiknya orang tua kan mengajarkan anak cara coping yang lebih dia bisa menghadapi masalah sebisa mungkin tanpa masalah gitu ya. Jangan masalah itu diperbesar dengan masalah lain ya. Kalau ada konflik itu bisa diredakan. Kenapa konflik itu perlu ditambahin konflik baru gitu ya? Tapi mungkin orang tuanya sendiri tidak tahu cara meredakan konflik. Mungkin orang tuanya kalau ada konflik memang caranya adalah dengan tadi ya, senggol bacok ya. Kalau disenggol bacok gitu ya. Tapi kalau kita hidup mengajarkan senggol bacok, mengajarkan siapa kuat, siapa menang, ya maka kehidupan manusia hanyalah hutan rimba ya. Hutan rimba kan binatang yang lebih buas akan lebih menang ya. Tapi kan kita manusia, kita bukan binatang. Jadi saya pikir itu juga bukan sesuatu yang sehat untuk diajarkan kepada anak ya. Ini udah nih dari Ketiak Basah. Saya tidak pernah ketemu sahabat yang mau mendengarkan, mendukung dok. Saya akhirnya memahami kalau orang itu pada akhirnya hanya dimanfaatkan atau memanfaatkan. Gimana pandangan dokter? Betul. Banyak manusia sifatnya egois, hanya pingin memanfaatkan orang lain. Atau kalau orang
yang terlalu baik akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang egois ini. Maka di satu sisi benar, kita perlu berhati-hati. Tapi di sisi lain kita juga jangan sampai punya trust issue kepada manusia. Ya, karena kalau kita sudah tidak percaya manusia, hidup kita juga akan sengsara. Kita akan merasa kesepian, kita akan menjauh dari orang-orang. Ya, saya pikir kita juga jangan kehilangan kepercayaan kepada manusia. Karena manusia selain ada manusia yang memang tadi egois, ada juga kok manusia-manusia yang mau belajar untuk saling peduli. Ya, memang benar. Zaman sekarang dengan tantangan hidup yang makin berat, orang makin gampang bersaing, benar. Tapi masih ada kok. Ya, saya percaya masih ada orang-orang yang sama-sama mau, ayo kita saling mengerti, ayo kita saling memahami satu sama lain. Ya, meskipun jarang masih ada. Carilah orang-orang yang seperti itu. Ya, itu ya. Terus depresi udah, sesi khusus udah. Nah ini dari Nirwan Gusti. Nanya dok, kalau depresi bisa denial nggak? Bisa. Banyak orang depresi, gangguan jiwa denial. Enggak, saya nggak depresi. Saya cuman stres aja gitu ya. Saya cuman butuh refreshing aja. Enggak, saya nggak apa-apa kok. Banyak orang yang kadang nggak mau datang ke spesialis jiwa karena takut terdiagnosis gitu ya, karena masih ada stigma. Jadi banyak ya depresi, banyak orang bisa denial. Jadi ya kita belajar mengenali kalau memang kita punya masalah jiwa, entah depresi, entah cemas, entah apa, akui kalau kita punya masalah. Dan kalau bisa, kalau memang kita nggak bisa handle itu sendiri, ya berobat ya. Berobat ke dokter jiwa bukan berarti gila ya. Jadi berobat ke dokter jiwa itu artinya kita sayang sama diri kita sendiri, kita pengen beban itu selesai, kita pengen beban di hati kita itu bisa sembuh dan kita bisa lebih hidup, menjalani hidup ini gitu ya. Jadi sekali lagi, datang ke psikiater bukan berarti gila, tapi artinya kita sayang sama diri kita sendiri. Oke, kayaknya udah semua. Nah dok, iya saya jadi pengen nanya nih dok, tentang barusan ditanyakan Kak Gusti, depresi bisa membuat orang jadi denial gitu ya. Contoh depresi yang sepertinya tadi sempat di-mention dengan dokter itu malas ngapa-ngapain gitu ya dok ya, untuk move on, untuk gerak kayak gitu, udah pengen kayak gitu ya dok ya. Berarti apakah itu bisa dijadikan sebuah tanda gitu dok? Kalau kita mengalami kayak gitu, kemungkinan itu ada tanda-tanda depresi. Apakah itu? Iya, kalau kita sudah mulai nggak semangat, kita mulai susah bahagia, kita mulai males ngejalanin hal-hal yang dulu kita seneng, hobi kita, ya kita kayak udah mulai ogah-ogahan, mulai kurang energi. Nah itu tanda-tanda depresi. Kalau kita sudah mengalami itu dalam waktu cukup lama, seminggu 2 minggu, baiknya berobat. Gitu. Oh, iya. Karena kan ini ya dok, apa namanya, maksudnya kayak gitu tuh juga bisa disebabkan oleh capek fisik kayak gitu ya dok. Karena kayaknya bedanya tipis nggak sih dok? Kita ngalamin depresi dengan kelelahan fisik itu dok. Kan kelelahan fisik sepertinya juga membuat kita malas ngapa-ngapain itu dok. Mudah nggak dok dibedakan? Orang lelah fisik masih bisa bahagia gitu. Orang lelah fisik kalau diajak bercanda masih bisa bahagia, masih bisa senang, masih bisa pengen melakukan sesuatu, tapi capek. Aduh aku pengen banget nih, tapi capek. Gitu orang lelah fisik. Tapi kalau orang depresi ditawarin hal-hal yang menyenangkan juga udah ogah dia, udah mulai males. Segala sesuatu kelihatannya suram, segala sesuatu kelihatannya kayak ya hitam aja gitu ya. Nggak ada, hidup itu rasanya udah bukan berwarna-warni lagi, warna-warni mulai hilang. Itu tanda-tanda depresi. Kalau orang capek fisik, dia masih bisa ngeliat warna-warni, masih punya keinginan gitu. Itu. Berarti kuncinya ini ya, biar kita tahu kita itu apa lagi ada di fase depresi apa enggak. Mungkin ini ya dok, apa namanya, kita mulai kehilangan rasa bahagianya kita ya, rasa sukanya kita pada sesuatu tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak pengen ngelakuin itu kayak gitu ya dok. Mungkin itu bisa jadikan salah satu tanda ya dok ya. Hidup sudah mulai kehilangan rasa bahagia, rasa senang, rasa seru, rasa semangat, ya, rasa vitalitas emosional tuh mulai hilang. Kalau rasa itu kita menjalani hidup sudah mulai hambar, sudah mulai rasanya suram, sudah mulai rasanya datar, itu jangan-jangan kita lagi depresi.
Iya, iya. Nah, ini juga dok, saya barusan terpikir ya dok, kan karena dari tadi memang garis besarnya itu adalah belajar mengenal diri, sehingga kita punya sebuah kapasitas menghadapi konflik-konflik di kehidupan seperti itu. Tapi saya itu banyak mendapati realita yang ketika orang itu memiliki konflik itu memang apa ya dok ya? Memang yang mereka cari itu memang bukan tentang gimana caranya aku belajar kayak gitu, tapi gimana aku bisa selesai dari masalahku nih, solusinya apa nih kayak gitu. Jadi bukan belajar, karena saya berpikir belajar itu sebuah proses dan itu prosesnya panjang kayak gitu. Beda dengan sebuah solusi. Kalau solusi itu kayaknya ya, solusi itu identik dengan sebuah sesuatu yang instan. Jadi solusinya apa, jadi bisa langsung selesai, dan sepertinya itu yang banyak teman-teman cari kayak gitu tuh. Dan saya juga sama sih dok, pada zamannya gitu, ketika ada sebuah konflik, ketika saya menghadapi masalah, saya tidak terpikir untuk belajar gitu. Saya tidak pernah terpikir bahwa dengan belajar saya akan bisa selesai dari masalah itu. Kalau saya pengen selesai dari masalah itu, ya harus ada orang yang ngasih tahu saya solusinya gitu, atau saya perlu tahu nih solusinya apa kayak gitu. Itu sih dok. Iya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau orang mencari solusi ya. Tapi lebih baik bisa berpikir solutif ya. Jadi kalau sekedar mencari solusi tapi dia tidak punya kemampuan berpikir solutif, maka mungkin solusi itu bukan solusi yang tepat ya. Dia hanya ingin segera selesai masalahnya tapi tidak mendapatkan solusi yang tepat ya. Solusi yang tepat apa? Solusi yang memang dipikirkan ya, yang memang hasil dari perenungan dia, hasil dari kebijaksanaan dia, hasil dari kejernihan pikiran, bukan hasil dari reaksi ya, reaktif. Kita reaktif ingin menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah, memikirkannya dengan jernih, mencari akar masalahnya, kemudian menemukan solusi yang sesuai dengan akar masalah dan sesuai dengan kondisi saat itu ya. Kalau kita bisa seperti itu, di satu sisi kita mulai belajar juga ya, minimal kita belajar berpikir jernih ya, kita belajar menenangkan diri ya, kita belajar berpikir kritis, menganalisis masalah ya, dan kita belajar bagaimana menemukan solusi yang sesuai dengan dibutuhkan kejadian saat itu. Nah, itu butuh proses ya. Ada orang yang sudah cepat, ada orang yang memang cukup jernih, dia udah punya kapasitas itu. Tapi banyak orang yang kadang pemikirannya pendek atau tidak mampu berpikir solutif tadi. Nah, itu nggak masalah, nggak salah juga. Masalahnya kita mau ngembangin nggak? Kalau memang pola pikir kita masih pendek, masih terlalu cepat reaktif, kita mau berlatih nggak buat ngembangin pola pikir kita? Kalau kita mau berlatih, kita akan ada masanya kita akhirnya jadi mampu untuk berpikir jernih dan berpikir solutif. Iya, iya dok. Saya dan teman-teman itu juga sering dok ketemu sama teman-teman di komunitas, teman-teman yang baru bergabung terus langsung minta solusi gitu. Gimana ya dok baiknya merespon hal-hal seperti itu ya dok? Maksudnya gimana menjelaskan ke mereka tuh bahwa di komunitas ini kita belajar gitu, bukan untuk cari solusi yang instan atau ngasih solusi yang instan. Karena memang ini ya dok ya, apa namanya, saya pikir ini hal yang normal ya dok ya, ketika seseorang punya sebuah masalah, gabung di sebuah komunitas yang katanya komunitasnya itu komunitas mental health, mereka sudah expect ketika gabung di sana gitu, mereka akan dapat solusi kayak gitu, meskipun kita itu tidak pernah men-sharingkan itu gitu, bukan men-sharingkan tentang kamu akan dapat solusi loh di sini, enggak. Kita tuh selalu, ruang hati selalu ketika sharing ke teman-teman, kita nyediain support system kekeluargaan loh, kita menyediakan metode pembelajarannya loh, kita tidak pernah tuh menjanjikan kalau kamu gabung di sini, kamu akan langsung dapat solusi yang instan, itu nggak pernah gitu, tapi memang sering kali mereka tuh udah expect-nya ke sana dan itu yang mereka tanyakan tuh. Gimana tuh dok baiknya merespon hal-hal seperti itu? Iya. Jadi mungkin kita semua perlu belajar dan perlu tahu bahwa dalam menyelesaikan masalah, yang paling penting itu adalah kitanya bertumbuh. Bukan masalahnya selesai. Ya. Memang benar, kita pengen masalah selesai, iya, kita punya harapan itu. Tapi yang lebih penting adalah apakah kita bisa bertumbuh dalam masalah itu.
soal masalahnya selesai atau tidak, selama kita bisa bertumbuh dan kita semakin menemukan diri kita di dalam masalah itu, kita sudah menang. Kita sudah menang menghadapinya. Gitu ya. Tapi kalau kita reaktif, pengen cepat selesai, pengen apa segala macam, kita masih ditenggelam dalam segala emosi-emosi itu, ya kita udah kalah. Kita kalah oleh emosi kita sendiri. Kita kalah oleh reaktivitas kita sendiri. Jadi mungkin itu yang perlu kita pelajari bareng dan perlu kita saling menyadarkan bahwa ketika ada masalah, yang paling penting itu bukan masalahnya selesai dengan cepat, tapi apakah kita bisa bertumbuh, apakah kita bisa belajar, apakah karakter kita makin dewasa dengan adanya masalah. Jadi kita nggak takut menghadapi masalah, kita nggak lari dari masalah, kita juga tidak pengen segera denial, kita juga nggak pengen segera menyelesaikan, tapi kita siap berproses dalam masalah itu, kita siap menghadapi dan siap mengasah diri kita di dalam masalah. Itu yang jauh lebih penting. Iya, jadi kita lebih besar dibanding masalah itu ya dok ya, sehingga kita bisa cukup baik-baik aja dengan masalah itu meskipun masalah itu nggak selesai gitu ya dok ya. Iya. Iya dok. Ini sih dok. Nah, Ruang Hati sendiri ini kan memang sebuah komunitas yang memang dokter bangun, dan bahkan di dalamnya juga ada metode-metodenya juga gitu ya dok ya, yang memang juga referensinya juga dari keilmuannya dokter juga gitu ya dok ya, dan metodenya juga bisa untuk dipakai untuk mengenal diri kayak gitu, bahkan kita bisa belajar barengan gitu ya di komunitas kayak gitu. Kalau biasanya teman-teman perlu ke psikiater, ini bisa bareng-bareng ke komunitas, tapi kan memang disclaimer-nya memang bahwa komunitas Ruang Hati tidak menggantikan psikiater, tidak menggantikan psikolog kayak gitu. Nah, mungkin batasannya sih dok, sampai mana ya dok orang itu ini bisa nih, saya masih dalam kondisi ini, saya masih bisa sih belajar di komunitas Ruang Hati kayak gitu. Tapi ketika saya udah di fase yang ini, saya memang perlu ke psikiater atau ke psikolog nih kayak gitu. Batasannya sampai mana tuh dok? Iya. Jadi batasannya adalah karena memang nggak ada batasan kayak tadi. Jadi memang nggak bisa dibandingkan bahwa oh ini cukup Ruang Hati, ini cukup ke psikolog. Nggak, ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi nggak bisa dibandingkan antara ini kapan ke Ruang Hati, kapan ke profesional. Nggak. Ya, Ruang Hati hanyalah suplemen. Orang yang sudah ke profesional sekalipun mungkin butuh juga komunitas. Ya, bukan berarti ini sudah ke psikolog nggak butuh komunitas. Enggak, karena komunitas kan sifatnya support system. Sifatnya bukan terapi. Ya, jadi kalau kesembuhan, kalau sudah ada gangguan, sudah ada diagnosis, sudah ada memang ya gangguan di dalam kejiwaan kita, maka ya harus ke profesional. Ruang Hati itu sifatnya apa? Sifatnya suplemen, tambahan, sifatnya preventif. Bagaimana kita mempreventif masalah yang akan terjadi. Bagaimana kita yang masih mampu menghadapi masalah sendiri, kemudian mendapatkan support, mendapatkan supply, tambahan metode, tambahan teman, tambahan circle, gitu ya. Sehingga kita lebih bisa menyelesaikan masalah itu lebih optimal. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah gangguan, ya bukan Ruang Hati tempatnya. Iya. Tapi meskipun udah ke psikiater, ke psikolog, tetap bisa ya dok ya, karena memang Ruang Hati sendiri sebagai suplemen tadi ya dok ya, kayak gitu. Hanya saja sekali lagi memang tidak menggantikan tadi ya, tidak menggantikan psikiater atau psikolog. Tapi buat teman-teman yang udah ke psikiater atau psikolog, tetap bisa jika ingin bergabung dengan Ruang Hati, karena fungsinya sendiri sebagai support system kayak gitu, gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita udah lama banget nih dok ngobrol-ngobrol. Udah 1 jam lebih nih. Mungkin nih sih dok, terakhir sih dok, pesan-pesan deh dok buat teman-teman yang apa ya, yang mungkin sekarang lagi ngalamin bagian krisis dalam hidupnya, atau mungkin lagi sendirian, atau seperti tadi yang sharing ada yang ngerasa hidupnya lagi hampa. Ada pesan-pesan nggak dok buat teman-teman? Iya, pesannya
tenang saja ya. Hidup pasti ada krisisnya gitu ya. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Saya berani jamin hidup pasti ada krisisnya ya. Hidup pasti ada susahnya. Jadi karena hidup memang sudah pasti ada krisisnya, sudah pasti ada susahnya, sudah pasti ada ujiannya. Maka tugas kita adalah menghadapi ujian itu. Tugas kita adalah mencari jawaban untuk menjawab ujian yang diberikan. Ya. Nah, caranya ya kita perlu belajar, ya kita perlu mencari tahu ketika hidup memberikan masalah A, apa sih jawaban untuk masalah A? Bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana kita mengembangkan diri kita? Ya, bagaimana kita menjadikan krisis itu sebagai media untuk kita mendewasakan diri. Ya. Jadi pesannya, jangan takut sama krisis, jangan takut sama masalah. Karena pelaut hebat tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang. Ya, ingat itu teman-teman ya. Pelaut hebat tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang. Itu aja. Ya. Iya. Wah, saya banyak tersentuh nih sama obrolan kita malam ini. Oke, makasih banyak ya teman-teman yang udah nyimak obrolan Ruang Hati bareng dokter malam ini. Buat teman-teman yang ingin nyimak obrolan-obrolan Ruang Hati yang lainnya, bisa ke YouTube-nya Ruang Hati ya, official spasi Ruang Hati. Nanti bisa cek-cek lah di YouTube-nya ya. Makasih juga ya dok ya buat dokter yang udah ngulangin waktunya malam ini. Semoga apapun yang lagi dokter rencanain ke depannya dan yang lagi dilakuin sekarang dilapangkan dan dimudahkan ya dok semuanya. Amin. Semoga semua juga ya, teman-teman juga semuanya di apapun masalah dihadapi ya bisa diselesaikan, dimudahkan, dan yang paling penting bisa menumbuhkan diri kita masing-masing. Ya. Iya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau mau gabung di komunitas Ruang Hati nanti bisa langsung chat WA ya di bionya, bisa langsung di link bio di Instagramnya Ruang Hati. Oke, itu aja obrolan kita. Kita cukupkan ya obrolan kita malam ini. Sampai jumpa di agenda live Instagram kita berikutnya ya. Makasih dok. Selamat malam dok. Malam teman-teman.